Shalom, saya juga mungkin ikut-ikutan turut meramaikan perbincangan tentang apakah Yudas masuk surga atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot tidak masuk surga, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Sebenarnya tentang masuk atau tidaknya Yudas Iskariot ke surga di dalam kekristenan sendiri itu tidak terlalu penting, karena yang paling penting itu adalah apakah Anda percaya Yesus atau tidak. Itu yang paling penting di dalam kekristenan, karena itu yang akan menentukan apakah seseorang masuk surga atau tidak. Nah, kita mungkin juga akan melihat data-data atau bukti-bukti dalil-dalil dari Alkitab yang mengatakan bahwa sebenarnya Yudas Iskariot tidak masuk surga. Seorang pakar teologi yaitu Adam Clarke juga mengatakan bahwa Yudas sangat pantas untuk masuk surga, karena kurang lebih dia mengatakan bahwa Yudas memiliki peran penting, atau Yudas telah menjalankan tugasnya dengan setia untuk menjual Yesus sehingga Yesus mati dan manusia diselamatkan. Jadi menurut beliau, Yudas pantas untuk masuk surga. Ada juga orang-orang Kristen selain Adam Clarke yang mengatakan bahwa Yudas memang masuk surga. Tetapi sekali lagi bagi saya, apakah Yudas masuk surga atau tidak sebenarnya tidak memiliki implikasi atau sumbangsi apapun untuk pertumbuhan iman seseorang. Apakah Yudas Iskariot masuk surga atau tidak berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang akan kita bahas nanti, Yudas Iskariot memang tidak masuk surga. Wahyu pasal 21 ayat 8 dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji atau pembunuh tidak masuk dalam kerajaan surga, karena mereka akan dihukum dalam lautan api. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 70-71, Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah iblis. Nah, kita tahu bersama bahwa iblis tidak mungkin ada di surga. Jadi jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah iblis, tentunya implikasi logisnya Yudas Iskariot tidak masuk surga. Yohanes 6 ayat 70-71, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi ini adalah dalil teologis yang kedua bahwa Yudas tidak masuk surga. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 4-6, ternyata Yudas memiliki sedikit masalah dengan perilakunya, karena ia suka mengambil
uang persembahan, atau kasarnya dia suka mencuri uang persembahan. Jadi ketika seorang perempuan datang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, dia mengatakan ini adalah sebuah pemborosan. Seharusnya minyak semahal ini bisa dijual 300 dinar, lalu uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Tetapi ia mengatakan itu bukan karena memang ia peduli kepada orang-orang miskin sebenarnya, tetapi karena memang Alkitab mencatat ia adalah seorang pencuri. Lalu Alkitab juga mengatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 2 bahwa Yudas Iskariot itu adalah seorang pengkhianat. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Jadi jelas jika Anda tidak membuka hati dan hidup Anda kepada iblis, maka iblis tidak bisa bekerja dalam hati dan hidup Anda. Jadi jelas bahwa Yudas Iskariot membiarkan dirinya dirasuki atau membiarkan dirinya terbuka untuk rencana-rencana iblis. Lalu yang berikut, mengapa Yudas Iskariot kita katakan bahwa tidak masuk surga? Yudas Iskariot telah mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Matius pasal 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita tahu bersama bahwa hidup ini adalah milik Allah. Hanya Allah yang boleh mengakhiri hidup kita, karena hidup kita adalah pemberiannya. Jadi jika ada seseorang yang mencoba mengambil sesuatu yang harusnya hanya boleh dilakukan oleh Allah, berarti dia telah melawan Allah sebenarnya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 64 juga mengatakan bahwa Yudas Iskariot sebenarnya memang bukanlah seorang yang percaya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, jika Yesus dari awal sudah mengetahui bahwa Yudas Iskariot tidak percaya, mengapa masih dipilih? Wajar saja muncul pertanyaan seperti itu. Nah, jika kita membaca Perjanjian Lama, ternyata Yudas Iskariot itu, atau Perjanjian Lama mengatakan bahwa akan ada seseorang yang akan menyerahkan Yesus kepada pemuka-pemuka agama dan kemudian dibunuh. Jadi Yudas masuk di dalam rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi bukan berarti jika Yudas tidak ada, jadi rencana Allah itu bisa saja batal. Karena jika demikian kita telah membatasi cara kerja Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 26, situ berbicara tentang seseorang yang harus dipilih untuk menggantikan posisi yang telah ditinggalkan oleh Yudas. Ayat 25 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu mengatakan, ya, saya akan baca dari ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi kita mencatat dengan jelas bahwa jabatan kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada Yudas telah ditinggalkan oleh Yudas, dan dia harus menerima konsekuensinya bahwa ia harus diganti oleh orang lain. Kesimpulannya menurut saya adalah, sebenarnya Allah pun tidak menginginkan Yudas itu binasa.
Mungkin Allah hanya menetapkan Yudas sampai ia menjalankan tugasnya untuk menjual Yesus, untuk mengkhianati Yesus. Dan Allah masih membuka hatinya untuk menerima Yudas kembali ketika dia telah menjual Yesus. Tetapi ternyata Yudas memilih jalan yang lain. Ia tidak seperti Petrus yang walaupun telah menyangkal Yesus 3 kali, ia kembali menyesali perbuatannya dan kembali mengikut Tuhan. Tetapi Yudas memilih jalan yang lain. Dalam hemat saya, berdasarkan dasar-dasar teologis tadi, memang sebenarnya Yudas tidak masuk surga. Itu adalah pernyataan yang sah dari Alkitab. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga, saya pikir dia adalah pengikut Adam Clarke yang mengatakan, yang mengagung-agungkan Yudas dengan mengatakan bahwa jika tidak ada Yudas, maka penyelamatan umat manusia mungkin saja menjadi batal. Tetapi jika demikian pernyataannya, maka kita telah membatasi kuasa Allah dalam penyelamatan umat manusia. Karena dari awal, sebelum ada nubuatan bahwa seseorang akan menyerahkan anak manusia kepada pemuka-pemuka agama, Allah telah merencanakan untuk menyelamatkan umat manusia. Sekian saja pendapat saya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Shalom.